pemirsa Yubi TV dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Yubi Talk, kali ini bersama saya Ida Ayu Dewi. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup yang akan jatuh pada bulan Juni ini, tema kali ini Yubi Talk akan membahas menuju Kabupaten Malang Hijau 2014. Sudah hadir di studio bersama Dewi, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Ibu Tridiah Maestuti. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah Mbak Dewi, sehat. Terima kasih sudah hadir ya Bu ya. Terima kasih. Kemudian melengkapi juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, Bapak Wahyu Hidayat. Halo Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah. Ini senyumnya luar biasa Pak, memberi semangat tersendiri ini untuk pemirsa juga. Terima kasih Pak. Kemudian tidak ketinggalan juga dalam hal ini Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Malang diwakili oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, Bapak Joni Suhartono. Terima kasih Pak Joni. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Bapak Ibu, kita akan menuju, sebenarnya kan program besarnya adalah Indonesia Hijau 2014. Dan kali ini kita ingin fokuskan kepada Kabupaten Malang Hijau 2014. Bu Tridiah dulu ya. Bu Tri, ini bagaimana untuk potensi sebenarnya untuk lingkungan di Kabupaten Malang yang tentunya ini destinasi wisata cukup pesat ya Bu berkembang. Ya. Seperti apa Bu Tridiah? Terima kasih Mbak Dewi. Selamat siang para pemirsa TVUB. Alhamdulillah tepatnya pada tanggal 5 Juni nanti sedunia ini memperingati Hari Lingkungan Hidup yang ke-18. Di Indonesia sendiri tema Hari Lingkungan Hidup ini telah ditetapkan dalam rangka bagaimana pemerintah atau negara ini mengatasi perubahan iklim, persiapan iklim. Tema yang ditelurkan adalah satukan langkah lindungi ekosistem pesisir dari dampak perubahan iklim. Kita ketahui Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk yang cukup besar, nomor 1 kalau di Jawa Timur sekitar 3.050.000 pada posisi 31 Desember tahun 2013 kemarin, dengan wilayah sekitar 359 km, cukup luas, dengan wilayah administrasi 33 kecamatan, 378 desa dan 12 kelurahan. Ini tersebar di mana-mana sehingga pola penanganan dalam rangka kita mempersiapkan menuju Indonesia Hijau ini cukup luar biasa. Visi Kabupaten Malang ini adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang mantep. Mantep ini adalah ikon kepanjangan dari mandiri, agamis, demokratis dan produktif, serta maju, aman, tertib, dan berdaya saing. Di mana salah satu visi ke-8 tersebut adalah fokus dalam rangka Kabupaten Malang ini siap untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dari situ kita berangkat, pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan berbagai kebijakan di bidang lingkungan hidup, mulai dari peraturan daerah sampai peraturan bupati, bagaimana kita mewujudkan Kabupaten Malang Hijau ini melalui kegiatan konservasi tutupan lahan yang selengkapnya nanti dilaksanakan oleh dinas-dinas teknis di lingkungan Kabupaten Malang. Iya, mewujudkan Kabupaten Malang Hijau. Kemudian untuk Pak Wahyu dulu Bu ya. Iya. Pak Wahyu, kita tahu bahwa Kabupaten Malang ini kan disebut juga kota 1000 pantai. Kurang lebih ada 18 titik pantai ada. Dan saya sangat suka sekali dengan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Malang. Sudah dikelola dengan baik ya Pak ya. Namun dengan meningkatnya banyak sekali wisatawan yang hadir, tentunya ini berdampak pula pada kebersihan dan juga bagaimana masyarakat sendiri ikut menjaga dari lingkungan kita sendiri, terutama di titik pantai itu sendiri Pak ya. Bagaimana untuk saat ini Pak kondisinya? Terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema yang tadi disampaikan oleh Putri, bahwa di tahun 2014 ini banyak penekanan yang terkait dengan pesisir, dan tentunya ini akan menjadi momen yang baik untuk Kabupaten Malang. Karena di Malang Raya ini, di antara Batu dan Kota Malang, hanya Kabupaten Malang yang punya pantai. Benar. Dan tentunya kita dari pemerintah Kabupaten Malang, terutama di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, terkait dengan event tema lingkungan hidup yang di tahun 2014 ini terkait dengan pesisir, kita sambut baik. Karena upaya kita selama ini untuk membuat suatu lahan konservasi agar pesisir pantai kita ini aman, ya, nanti itu akan berdampak juga kepada wisatawan.
Dan tentunya dengan menambah adanya kunjungan wisatawan di sana tentunya akan menambah juga PAD. PAD bertambah tentu akan berdampak juga kepada kesejahteraan masyarakat. Jadi salah satu kebijakan kami di pesisir pantai, kami sedang mengupayakan untuk menyadarkan masyarakat pesisir pantai, terutama nelayan, bagaimana ikut menjaga pesisir pantai ini yang nantinya juga akan berdampak langsung kepada nelayan dan masyarakat pesisir pantai itu. Ya contohnya sekarang kalau misalkan wisata kita terjaga, banyak wisatawan datang, tentunya akan menambah kesejahteraan masyarakat dari PAD. Begitu juga dengan nelayan. Kalau konservasi pesisir pantai itu terjaga, tentu ikan-ikan ini juga akan senang tinggal di areal yang memang dikonservasi. Ya, contoh misalkan ada mangrove, kemudian ada terumbu karang, itu merupakan tempat senangnya ikan bertempat tinggal di sana. Kalau memang tidak terjaga, mereka akan lari. Kalau lari, nelayan akan cari ikan di mana. Jadi memang ini sangat sinergi sekali apa yang disampaikan Putri tadi. Program apa sih Pak yang real akan dilakukan juga oleh dinas terkait Pak? Karena memang kita lihat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir untuk menjaga, kalau kita lihat kasat mata kan sepertinya naik turun semangat ini Pak. Kemudian bagaimana program dari pemerintah sendiri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan pesisir? Program realnya Pak. Jadi kita selain memberikan sosialisasi untuk penyadaran masyarakat pesisir, kami juga memberikan stimulan-stimulan ya agar masyarakat itu paham bahwa dengan stimulan itu memberikan penyadaran pada masyarakat. Ya. Contohnya kita misalkan membantu stimulan untuk membuat rumah terumbu karang. Ya. Kenapa kita bantu? Dan itu kan tidak murah. Ya. Masyarakat akhirnya menyadari bahwa dengan rumah terumbu karang ini nanti akan tumbuh terumbu karang. Dengan adanya terumbu karang itu berarti ikan-ikan juga akan senang berada di sekitar terumbu karang itu. Yang jelas program prioritas kita karena tadi tahun ini adalah kita terkait dengan pesisir ya. Pesisir itu selain kita akan mengonservasi, pesisir juga ada potensi pariwisata ya. Juga bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya potensi-potensi tersebut. Itu yang akan kita prioritaskan. Gitu. Kita akan beralih ke Pak Joni. Pak Joni, kalau kita tahu bahwa data yang saya baca dari Dinas Kehutanan bahwa 15.000 hektar dari 127.000 hektar ini di Kabupaten Malang dalam kondisi kritis. Itu data yang saya dapatkan ya Pak ya. Kemudian bagaimana selanjutnya langkah-langkah dari Dinas Pak untuk mengantisipasi atau mungkin memperbaiki krisis yang terjadi. Baik, terima kasih Pak Dewi ya. Selamat siang semuanya pemirsa. Perlu kami luruskan dulu bahwa 15.000 sekitar 15.000. Ya, sekitar 15.000 hektar itu adalah lahan kritis yang ada di luar kawasan. Artinya di luar kawasan hutan negara. Jadi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bu Tridia tadi bahwa langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan sudah barang tentu untuk menuju Kabupaten Malang Hijau ini sudah barang tentu Dinas Kehutanan senantiasa mensukseskan gerakan penanaman pohon yang dicanangkan setiap tahunnya itu adalah melalui gerakan penanaman pohon 1 miliar pohon, itu yang dikenal dengan OBIT, itu yang dicanangkan setiap tanggal 28 November yang rencananya oleh Bapak Presiden dan di tingkat kabupaten adalah oleh Bapak Bupati. Nah, sedangkan langkah-langkah yang kami lakukan adalah yang pertama adalah kegiatan dari program dari Dinas Kehutanan adalah merehabilitasi lahan kritis itu sendiri yang setiap tahunnya yaitu kurang lebih antara 2.500 hektar. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita melakukan seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi adalah melakukan sosialisasi atau kampanye ya semacam ini termasuk kampanye. Ya. Kampanye bagaimana menumbuh kembangkan swadaya masyarakat untuk cinta terhadap lingkungan. Benar. Yaitu, nah kalau saya melihat tren yang karena penanaman 1 miliar pohon itu yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai saat ini, yang saya lihat tren dari swadaya masyarakat itu terus meningkat. Terus meningkat. Mulai dari 2010 hanya 2 juta pohon yang ditanam oleh masyarakat, kemudian naik 6 juta pohon, kemudian
naik lagi 8 jutaan didukung oleh komunitas yang mendukung juga ya Pak ya. Dan saat ini yang 2013 kemarin itu setelah kami dapatkan informasi dan laporan dari kecamatan dan juga hasil monitoring kami adalah mencapai 11 juta pohon yang ditanam oleh swadaya masyarakat. Nah, artinya itu tahun 2013 itu jumlahnya adalah 14.900 angka yang luar biasa pohon itu. Nah, dari itu bisa disimpulkan bahwa kurang lebih 77% itu adalah swadaya masyarakat. Artinya apa? Kita menumbuh kembangkan masyarakat itu untuk cinta terhadap lingkungan itu bisa dikatakan. Tentunya masyarakat dengan pemerintah saling bersinergi. Ya. Ya. Kemudian Bu Tri, apalagi yang telah dilakukan oleh BLH sendiri Bu? Saya dengar-dengar juga punya prestasi ya Bu ya untuk Kabupaten Malang. Dibagikan Bu, monggo. Jadi kalau kita berbicara masalah pengelolaan lingkungan hidup Mbak Dewi ya, tentunya kita tidak akan pernah lepas dengan 3 pilar good governance, yaitu antara sinerginya pemerintah, kemudian dengan para pelaku usaha, dan dengan masyarakat. Nah, berkaitan dengan sinergi ini kita tahu pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di mana kalau kita berbicara itu, kalau sinergi ini tidak bergandeng tangan dengan baik, kita tentunya saat ini sudah banyak dampak-dampak perilaku yang tidak pro lingkungan ini, mulai dari yang kecil aja masalah pengelolaan sampah, apa dampaknya, banjir di mana-mana, kesehatan dan lain sebagainya, kemudian pengundulan hutan. Makanya salah satu program unggulan pemerintah Indonesia ini adalah program Menuju Indonesia Hijau, yang ini bersinergi dengan sekian kementerian untuk mewujudkan sebenarnya kok menuju Indonesia, apakah Indonesia ini belum hijau? Memang sudah hijau, tapi akan semakin dihijaukan karena perubahan perilaku. Banyaknya alih fungsi lahan, banyaknya rumah-rumah kaca yang itu berdampak dengan perubahan iklim di negara ini. Kemudian peran dari komunitas-komunitas yang juga cinta lingkungan, Bu, seberapa besar sih Bu peran dari mereka sendiri? Alhamdulillah kalau di Kabupaten Malang ini banyak sekarang ini terbangun ya kader-kader lingkungan, kelompok pengawas masyarakat, baik itu pengawas pesisir, pengawas hutan, pengawas lingkungan yang lain, serta yang mulai sekarang ini menjadi giat dan sangat didambakan adalah bagaimana masyarakat ini memandang sampah tadi itu, yang dulunya itu masalah, sekarang sampah bukan lagi menjadi masalah, tapi sampah sekarang menjadi berkah yang itu sangat diharapkan bernilai ekonomi dan itu akan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dari mulai yang paling rendah bisa naik sampai ke salah satu unggulan Kabupaten Malang dalam pengelolaan lingkungan hidup yang ini bersinergi dengan SKPD yang lain. Kita punya TPA tempat pengelolaan sampah akhir yang ada di Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen. Ini alhamdulillah TPA wisata edukasi. Wisata edukasi. Kalau saya berharap nanti masyarakat bisa berbondong-bondong ke sana, bisa camping di sana dan pasti tidak bau sampah itu. Itu unggulan yang ditawarkan nanti di situ. Di sana kita sudah bisa sistem pengelolaan sampah kita ini sudah mengarah pada kontrol landfill, artinya sudah tertutup. Kita berada di sana serasa berada di taman bunga seperti di India, Pak Wahyu ya. Karena kita nggak bau sampah di sana. Dan salah satu unggulannya dari pengelolaan sampah itu dihasilkanlah energi baru yang terbarukan berupa pengelolaan gas metan. Dan itu terjadi di Kabupaten Malang, Bu. Jadi percontohan juga untuk kabupaten lainnya di Alhamdulillah seluruh Indonesia. Mbak, sudah direplikasi kalau dalam catatan kami dengan teman-teman Dinas Cipta Karya yang memang secara teknis itu mengelola sampah, itu sudah direplikasi hampir 35 kabupaten kota dan para kepala daerah sudah pernah nongkrong di sana loh. Benar itu. Iya, itu prestasi tersendiri untuk Kabupaten Malang ya Bu ya. Kemudian Pak Wahyu Hidayat, Pak Wahyu kalau kita lihat kan memang banyak sekali masyarakat yang belum sadar juga sebenarnya Pak ya untuk menjaga wilayah pesisir kita. Sanksi tegasnya ada nggak sih Pak untuk mereka? Ya, sanksi tegas pasti ada ya. Hanya kalau memang, saya lihat kan adem ayem aja tuh Pak di televisi. Sementara ini memang kita belum tahu, ada pembelajaran aja. Salah satu sanksi tegas yang sudah kita lakukan, mungkin beberapa waktu yang lalu tertangkapnya
beberapa nelayan yang mencuri terumbu karang. Nah itu Pak. Ya. Dan itu memang kami kerjasama apa yang disampaikan tadi dengan Putri dengan masyarakat pemerhati lingkungan. Jadi masyarakat pemerhati lingkungan itu bekerjasama dengan kami secara sinergis. Kebetulan kami punya panjangan tangan kami yang ada di pesisir, yaitu namanya kelompok masyarakat pengawas Pokmaswas. Mereka dengan LSM tersebut sama-sama menjaga pesisir pantai, dan saat itu ditemukan ada yang mencuri terumbu karang. Dan saat itu melaporkan kepada saya, langsung supaya ini sebagai pembelajaran ya dan shock terapi ya bagi masyarakat, langsung saya sampai laporkan pada polisi dan kami sinergis. Karena Pokmaswas kami itu ada namanya pelatihan-pelatihan yang selalu kerjasama dengan Polair dan Angkatan Laut. Ya. Di sana kami sinergis dan akhirnya itu sudah langsung kita berikan sanksi tegas dan sekarang dalam proses pengadilan. Karena ada undang-undangnya yang terkait dengan pencurian. Itulah sanksi tegas kami sebagai salah satu pembelajaran bahwa dengan hanya mengambil terumbu karang yang hanya dijual, yang katanya dijual hanya Rp7.000 gitu ya. Padahal itu nanti dampaknya bertahun-tahun. Kita tidak bisa membuat terumbu karang sampai hidup seperti sebesar itu gitu ya. Tidak sebentar ya Pak ya? Iya, tidak sebentar dan itu bertahun-tahun dan ini termasuk yang kita lindungi. Ya. Kemudian juga tadi termasuk ini juga kita sekarang mulai dengan Badan Lingkungan itu dengan Kehutanan, kita juga penyelamatan lingkungan dengan binatang-binatang langka. Kemarin kita sudah lepas tukik ya, anak penyu ya, itu kita lepas. Itu juga kaitannya dengan penyelamatan lingkungan kawasan pesisir. Program reguler Pak? Kita sekarang sudah ada penangkarannya. Jadi kita buat penangkaran penyu itu agar telur-telur yang sudah kebetulan ada beberapa pantai yang di sepanjang Kabupaten Malang, di Malang Selatan itu ada beberapa titik yang dijadikan telurnya penyu. Setelah bertelur kan mereka pergi. Nah itu kita ambil, kita tangkarkan agar kita bisa. Karena kenapa itu kita buat program seperti itu? Karena kan beberapa ini kita temukan ada beberapa orang yang masih menjual penyu ya untuk dimakan dan di itu sate. Ya di sate penyu. Nah itu kan padahal di Kuta yang itu termasuk itu. termasuk yang dilindungi. Iya. Gitu ya. Sirip ikan hiu juga banyak loh Bu. Nah itu jadi kita sekarang sudah buat ada penangkarannya. Ya, jadi nanti pada saat setelah nanti dia bertelur hidup itu kita kerjasama dengan UB juga ya, dengan Perikanan Kas Brawijaya, dan itu kalau sudah waktunya kita lepas biar mereka hidup, dan nanti kalau ada bertelur lagi kita tangkapkan, dan itu juga sebagai daya tarik wisata juga nanti. Benar. Karena dengan bertelurnya makanya kita selalu sinergis ya dengan Dinas Budaya Pariwisata, dengan Badan Lingkungan Hidup, dengan para mahasiswa dan juga para dosen ilmuwan di sini juga ikut berperan ya Pak ya. Iya, berperan serta. Jadi kita selalu undang Mbak. Iya. Dengan senang hati Bu ya. Kemudian Pak Joni, sejalan juga Pak, sanksi tegas apa sih Pak? Kalau kita lihat kan memang ada kerusakan hutan itu bisa dua, alami dan juga buatan. Nah kalau alami sih nggak masalah Pak. Kalau buatan loh Pak, tangan-tangan jahil dari masyarakat sendiri ditebang, kemudian memang sengaja untuk dibakar seperti itu Pak. Jadi begini ya, sama dengan apa yang dikatakan oleh Pak Wahyu tadi, bahwa sanksinya sudah barang tentu jelas ada di Undang-Undang 41 ya. Jadi kita juga dengan Perum Perhutani, dengan kepolisian juga kita melakukan suatu kerjasama, patroli bersama dan lain sebagainya. Jadi kalau mereka tertangkap basah ya kita proses. Ya, sejalan ya, ya Pak kalau ya kita usut sampai ketemu siapa pelaku-pelakunya dengan tegas. Itu yang sudah dilakukan. Bahkan tapi alhamdulillah sekarang terjadi penurunan gangguan itu, karena mungkin mereka masyarakat sudah mulai sadar tentang arti pentingnya hutan, karena dampak dari pengerusakan hutan beberapa waktu yang lalu sudah tentu banjir, tanah longsor dan lain-lain ya, sehingga merugikan infrastruktur yang lain dan sebagainya. Apalagi kita ada di hulu Das Brantas, di mana Kabupaten Malang ini merupakan hulu dari Das Brantas yang juga menjadi penyangga kehidupan sampai Surabaya. Kalau pengelolaan hutan dan kehutanan tidak ditangani secara profesional, sudah barang tentu Surabaya tidak bisa minum. Karena minumnya orang Surabaya dari Kali Brantas, kira-kira gitu. Jadi itu perlu kita tangani secara profesional. Kemudian kondisi saat ini Pak di hutan Kabupaten Malang dan juga untuk sejalan dengan program Kabupaten Malang Hijau 2014 ini seperti apa? Ya, alhamdulillah kondisi hutan saat ini sudah mulai membaik, sudah cukup baik. Nah, ini ditandai dengan
beberapa waktu tahun yang lalu kita ada kerjasama MOU antara Perum Perhutani Malang dengan Bupati Malang tahun 2004 yang lalu, yang dimana masyarakat sekitar hutan itu sudah melakukan kerjasama dengan Perum Perhutani, dalam arti bisa juga melakukan pengelolaan bersama dengan Perum Perhutani, sehingga tidak seperti yang era-era sebelumnya di dalam era-era Orde Baru yang lalu, masyarakat hanya jadi penonton saja. Tapi sekarang sudah mulai ikut menangani, mengelola, sehingga ikut menjaga hutan dan lain sebagainya. Ini kondisi yang, dan bahkan hampir tiap tahun untuk khusus kondisi di dalam hutan ya, kawasan hutan. Informasi dari Perhutani terakhir bahwa tiap tahun rata-rata Perum Perhutani itu mereboisasi hutan adalah 1,200 hektaran. Itu untuk di kawasan hutan di kawasan sendiri. Hutan Kalau sendiri. di luar hutan? Di luar kawasan hutan itu kurang lebih adalah 2.500 hektar. Itu Penghijauan. ya, itu yang dilakukan oleh dari dana pemerintah, tapi juga kalau dibandingkan dengan swadaya masyarakat yang tinggi tadi ya, tinggal dihitung aja tadi 11.000 dibagi 400 itu sudah berapa hektar. Nah, itu aja. Jadi saya kira lebih luas lagi. Iya. Ya. Bu Tridia, Ya, Mbak. mengalami kendala nggak sih Bu selama program yang dilaksanakan sejauh ini Bu? Ya, kendala itu pasti ada, Mbak. Karena mensinergikan 3 pilar tadi bukan sesuatu yang mudah, tetapi komitmen pemerintah Kabupaten Malang untuk terus menggelorakan semangat bahwa menjaga lingkungan itu sangat-sangat penting dan merupakan sebuah investasi yang luar biasa yang itu akan turun-temurun sampai ke anak cucu kita. Barangkali ekosistem itu sampai kehidupan ini nggak ada, itu lingkungan. Nah, melengkapi sanksi tadi, kalau kita berbicara masalah sanksi, sebenarnya di Undang-Undang 32 tahun 2009 di pengelolaan dan pelindungan lingkungan hidup itu sudah cukup tegas. Ada 3 sanksi yang harus diterapkan di sana. Pertama, yang paling soft sanksi itu adalah sanksi administrasi. Nah, itu instrumen pengendaliannya adalah semua kegiatan, semua pelaku usaha sebelum dia operasional melakukan kegiatan usahanya, yang pertama dia harus mendapatkan yang namanya izin lingkungan. Di mana di dalam izin lingkungan tersebut, para pelaku usaha atau pelaksana kegiatan tersebut harus berkomitmen dengan menyusun yang sudah tidak asing lagi, karena ini yang sering kali didengungkan oleh para mahasiswa adalah dokumen lingkungan berupa analisa dampak lingkungannya. Karena dampak lingkungan ini akan menyangkut sejauh mana daya tampung, sejauh mana daya dukung alam ini mendukung setiap kegiatan manusia-manusia yang ada di bumi ini. Itu salah satu instrumen yang paling soft. Kemudian ada instrumen yang lebih berat, bisa gugatan perdata, di mana para pelaku usaha atau siapapun orangnya yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan bisa dituntut ganti rugi. Dan sanksi yang paling berat tentunya tadi yang berhubungan dengan Bapak polisi ke arah sanksi pidana itu. Oke. Kemudian Ibu, kalau kita lihat kan memang ini semoga programnya akan berhasil nantinya. Seluruhnya bersinergi dari masyarakat, pemerintah, semuanya juga ikut bekerja sama. Kira-kira nanti siapa yang bisa kita contoh? Kabupaten Malang sudah bagus Bu. Kira-kira dari kota lain atau kabupaten lain di Indonesia kira-kira yang bisa patut kita contoh siapa Bu? Ya. Alhamdulillah Mbak Dewi ini nggak pamer ya. Nggak apa-apa, kita nggak pamer. Kabupaten Malang ini memang apresiasi ini adalah bukan tujuan, tapi apresiasi dari setiap program, dari setiap kegiatan ini adalah alat untuk memacu, membangkitkan semangat 3 pilar tadi di dalam mengelola lingkungan hidup. Di tahun 2013 ini Kabupaten Malang ini banyak mendapatkan prestasi nasional. Di bidang lingkungan aja ada 7 nasional. 7 nasional. Iya, terakhir itu yang diberikan kemarin, Kabupaten Malang ditetapkan hanya 2 di Indonesia sebagai Kabupaten Malang yang sangat pro iklim. Artinya bahwa lingkungan kita ini sangat pro dengan iklim. Ini ada di Desa Argosari, Kecamatan Jabung, di mana di situ hampir seluruh dusun yang ada di situ sudah bisa memanfaatkan biogas yang berasal dari kotoran ternak. Sudah 4.000 unit masyarakat ini memanfaatkan biogas untuk kegiatan sehari-hari.
Itu yang terakhir di tahun 2013. Ini mohon doa restu untuk masyarakat Kabupaten Malang, sekali lagi bahwa apresiasi ini bukan tujuan tapi adalah alat untuk memacu kita untuk bergandeng tangan dan bersinergi. Mudah-mudahan di tahun ini akan semakin terwujud penghargaan-penghargaan apapun, tidak hanya di bidang lingkungan, di perikanan, di kehutanan, di perumahan, hampir diborong deh sama Kabupaten Malang itu. Semuanya konsisten itu Bu Tama. Kemudian Pak Wahyu Hidayat, apalagi nih Pak yang harus kita terus gerakkan, kemudian dari dinas sendiri tidak henti-hentinya akan mengajak masyarakat dan juga seluruh wisatawan juga yang hadir, kemudian dari rekan-rekan, apalagi kita punya Universitas Brawijaya, kita punya sendiri adalah Fakultas Kelautan dan juga Perikanan ya Pak ya. Nah, apa nih kira-kira Pak? Ya kita tetap konsisten bahwa selama ini ada beberapa prioritas yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Malang yang harus kita lakukan. Terkait dengan tupoksi saya di Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan banyaknya potensi-potensi yang dimiliki, ya, tetapi sebetulnya potensi itu yang sudah kita gali itu baru 0,sekian %. Ya. Contohnya saja potensi kelautan itu sebetulnya 400.000 ton yang bisa kita kelola, tetapi kita masih sekitar 9.000 sekian ton itu yang selalu kita hasilkan. Ya. Dan itu berarti banyak potensi yang harus kita gali. Termasuk juga memang selain kelautan, memang kebetulan kita ada juga budidaya ikan yang di darat. Itu juga banyak potensi-potensi yang harus kita kelola. Dengan melihat potensi itu berarti memang kita masih banyak sebetulnya yang harus kita lakukan untuk menjadikan masyarakat. Karena itu kan juga untuk kepentingan masyarakat. Salah satu contoh juga dengan target PAD kita yang dari pelelangan ikan ya. Kebetulan Kabupaten Malang punya tempat pelelangan ikan di Sindang Biru. Target dalam 1 tahun. Tahun kemarin, tahun 2013, kita ditargetkan 1,7 miliar setahun. Tetapi 2013 ini kami berhasil over target. Ya, jadi 2,14 miliar kita tahun 2013. Itu hanya dari ikan saja. Ya. Belum lagi yang lain ya Pak? Ya, belum lagi. Dan itu hanya jadi dari 400.000 ton itu jadi hanya masih sekitar 3%-an itu yang baru masih kita banyak dapatkan. potensi yang memang harus dikembangkan lagi, dioptimalkan lagi. Betul, itu. Nah itu yang dari perikanan ya, dari ikan laut. Belum lagi dengan potensi wisata. Ya. Tadi Mbak Dewi nyampaikan ada beberapa titik-titik. Sebenarnya itu dari 1.000 pantai itu kita kelola itu, kita nih yang sudah terekspos benar itu baru sekitar 19 yang betul-betul terekspos. Masih pantai-pantai, masih banyak pantai-pantai yang perawan sebenarnya yang sebetulnya itu bisa kita kelola dengan baik dan kita tidak kalah dengan Bali. Ya, itu banyak yang harus benar kita ekspos. Seperti kemarin seminggu yang lalu kami mendampingi Pak Bupati, ada investor dari luar ya yang datang ke sana tertarik tidak dengan pantainya, malah menyusuri sungai. Jadi dari pantai ya di Pantai Bajulmati itu ada sungai yang mengarah ke daratan. Dan pantai dan sungai itu masih bagus dan masih alami sekali. Kami mencoba dengan 5 perahu menyusuri sungai tersebut dengan 2 wisatawan dari Belanda dan dari Perancis kemarin itu. Nah, di sana akhirnya mereka sangat tertarik dan investor itu akhirnya akan membuat cottage di sepanjang sungai itu dan langsung menyusuri. Nah, itulah banyak potensi yang banyak kita miliki dan keterbatasan mungkin dari pemerintah Kabupaten Malang, baik apakah itu anggaran, karena prasarana, SDM SDM masih juga. Seperti itu yang harus kita. Hasil laut oke, wisatawan juga oke, Pak ya, menjadi daya tarik tersendiri. Kemudian Pak Joni, karena kita juga di penghujung acara, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, khususnya pemirsa UB TV yang menonton acara ini, Pak? Kira-kira apa lagi yang harus digalakkan agar masyarakat juga ikut serta, semuanya tidak terbatas, siapa kalangan manapun ikut mensukseskan untuk Kabupaten Malang Hijau 2014. Ya, terima kasih Pak Dewi. Jadi juga saya konsisten dengan Mbak Wahyu tadi. Jadi salah satu tugas dari Dinas Kehutanan itu bagaimana merehabilitasi lahan kritis dan seterusnya itu ada beberapa kegiatan baik meliputi fisik
maupun non fisik. Nah, non fisik ini yang perlu kita galakkan karena terus terang jujur dana pemerintah ini memang terbatas untuk merehabilitasi lahan yang cukup luas seperti itu. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Malang untuk terus melakukan program kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon karena apa? Kita tahu bahwa di Al-Quran, kalau tidak salah, boleh kan saya nyebut ya, di Al-Quran itu surat Ar-Rahman ayat 6 bahwa tumbuhan dan pohon itu tunduk kepada Allah. Salah satu contoh tunduk kepada Allah, adalah pohon itu adalah mengeluarkan oksigen dan menyerap O2 yang saat ini lagi digencar-gencarkan untuk mencegah dampak pemanasan global ini. Nah, oleh karena itu kita himbau kepada masyarakat untuk gemar menanam pohon. Karena sudah barang tentu itu sudah dapat pahala. Jaminannya adalah surga, insya Allah. Dan kalau boleh saya memberikan contoh, salah satu contoh. Kemarin kami membaca satu hasil penelitian bahwa saya membaca bahwa oksigen yang dijual di apotek itu dengan harga 22.500 itu kalau dihirup kita itu dalam kurun 2,5 menit itu habis itu. Nah, kalau dihitung-hitung 1 tahun kita menghirup oksigen itu kalau tidak ada oksigen di dunia ini itu paling tidak 4,5 miliar kebutuhan untuk oksigen itu. Oleh karena itu kita himbau masyarakat untuk selalu menanam pohon. Itu kira-kira untuk menuju Indonesia, menuju Kabupaten Malang hijau dan sejuk. Saya kira itu. Terima kasih Pak Joni. Bu Tridia, bagaimana Bu, harapan terakhir singkat saja Bu? Harapan terakhir kami dari pemerintah Kabupaten Malang menghimbau seluruh pelaku lingkungan. Artinya baik itu dunia usaha, baik itu masyarakat maupun kami dari pemerintah sendiri, mari kita terus bersinergi menjaga lingkungan ini tetap lestari. Jangan lupa bahwa lingkungan ini adalah sebuah ekosistem yang itu akan terus berlangsung sampai kehidupan ini. Salah satunya tadi, terus tingkatkan gemar menanam pohon, terus tingkatkan kita mengelola sampah dengan konsep-konsep yang terbaru sampai itu menghasilkan energi dan lain sebagainya dalam rangka kita mengantisipasi perubahan iklim yang memang sudah sangat kita rasakan dampaknya di dalam kehidupan kita saat ini. Saya kira itu, Mbak Dewi. Pak Wahyu sejalan juga dengan Bu Tridia? Ya, jadi saya hanya mengingatkan kepada masyarakat bahwa ini sebetulnya kan dalam menjaga kelestarian lingkungan bukan tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ya, dengan kita bersinergi sama-sama, mari kita jaga lingkungan bersama untuk kepentingan anak cucu kita. Itu aja. Luar biasa, tentunya ini sekali lagi menghimbau pada seluruh masyarakat, pemerintah dan semua yang terkait ya Bu ya, bersinergi selalu. Baiklah, setelah tadi UB Talk kali ini membahas tentang memperingati untuk Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Sekali lagi selamat untuk kita semuanya dan terus jaga lingkungan dan semoga nanti Kabupaten Malang selalu berprestasi ya Bu ya. Amin. Bapak juga ya, dukungan dari teman-teman semuanya juga. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Ida Ayu Dewi pamit undur diri. Sampai jumpa di UB Talk selanjutnya dan UB TV, be the best. Terima kasih banyak.